Sedikit orang yang tahu, tetapi ada satu ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus turun ke neraka. Dan apa yang dia lakukan di sana akan membuatmu terkejut. Selama berabad-abad, para cendekiawan, teolog, dan orang percaya biasa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi selama 3 hari antara kematian dan kebangkitan Kristus. Alkitab menyebutkan roh-roh dalam penjara, bagian-bagian bumi yang paling bawah, kunci maut dan neraka. Tetapi apa arti semua itu? Di mana Yesus berada saat tubuhnya terbaring di kubur? Dan apa yang dia lakukan di wilayah tergelap dari keberadaan? Jawabannya, dimulai pada salah satu momen paling intens dalam sejarah manusia. Yesus tergantung di kayu salib setelah berjam-jam menanggung rasa sakit dan keheningan, mengangkat suaranya dan berkata, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Pada saat itulah sesuatu yang tidak terlihat dan dahsyat dilepaskan. Kematian Kristus bukanlah sekadar lenyapnya kesadaran. Itu adalah suatu penyeberangan, sebuah peralihan antar dunia. Matius pasal 27 ayat 50 hingga 53 memberikan tanda-tanda yang jelas bahwa alam semesta bereaksi. Tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah, bumi berguncang, batu-batu terbelah, kuburan terbuka, dan banyak tubuh orang kudus yang telah meninggal bangkit kembali. Kematian, satu orang belum pernah menimbulkan reaksi sekuat dan seajaib itu. Namun di balik tanda-tanda yang terlihat itu, sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Anak Allah telah turun ke pusat bumi. Teologi Alkitabiah menunjukkan bahwa sebelum salib, semua orang mati turun ke Sheol, suatu wilayah rohani yang terbagi antara penghiburan bagi orang benar dan siksaan bagi orang fasik. Pemahaman ini ditegaskan dalam Lukas pasal 16 dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Di sana, Yesus menggambarkan pangkuan Abraham, tempat peristirahatan bagi orang beriman, dan tempat siksaan bagi orang terkutuk yang dipisahkan oleh jurang yang besar. Dalam latar misterius inilah tahap berikutnya dari misi Sang Penebus berlangsung. Namun, belum waktunya memasuki dunia itu. Sebelumnya, penting untuk memahami bahwa kematian Yesus adalah sukarela. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 18, dia menyatakan, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Ini berarti bahwa meskipun secara fisik mati, Yesus tidak pasif. Dia tetap dalam otoritas rohani penuh. Penyerahan rohnya bukanlah kekalahan. Itu adalah awal dari gerakan rohani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tabir yang terbelah di bait suci yang disebutkan dalam Matius pasal 27 ayat 51 adalah tanda lahiriah pertama bahwa akses ke hadirat Allah akan dipulihkan. Tetapi pemulihan itu akan dimulai di tempat-tempat yang tidak terlihat. Itu bukanlah pemulihan dari atas ke bawah, melainkan dari kedalaman menuju ketinggian. Perjalanan Kristus yang mati tidak dimulai di awan-awan, tetapi di pusat bayangan. Dan ini bukanlah improvisasi, ini telah dinubuatkan. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 10, Daud menulis, "Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Teks ini yang dikutip oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 27 hingga 31, diterapkan langsung kepada Yesus. Dia tidak dibebaskan dari turun ke dunia orang mati, tetapi dia dijaga agar tidak tinggal di sana. Ini menunjukkan bahwa Mesias memang akan melewati gerbang Sheol, tetapi akan kembali dalam kemuliaan. Sementara para murid menangis, tubuh Yesus dibungkus kain lenan dan ditempatkan di dalam kubur. Namun jiwa Sang Juru Selamat tetap hidup, sadar, dan dalam misi. Penurunannya ke dunia roh bukanlah sekadar aspek doktrin, itu adalah bagian penting dari rencana kekal penebusan.
adalah perlu bahwa yang benar tidak hanya mati bagi yang tidak benar, tetapi juga masuk ke dalam batas-batas kematian, menghadapi langsung dan melucuti kuasanya. Apa yang dunia lihat adalah keheningan, duka, dan kegelapan. Tetapi di balik layar, dari rencana kekal, struktur-struktur rohani sedang diguncang, kematian telah dilukai, neraka terganggu, dan dunia yang tidak terlihat diisi oleh kehadiran yang tidak pernah mereka harapkan ada di sana. Tetapi apa sebenarnya yang Yesus temukan ketika dia menyeberangi batas kehidupan? Wilayah apa yang disebut kitab suci sebagai bagian-bagian bumi yang paling bawah? Siapa yang tinggal di sana? Dan mengapa penting baginya untuk pergi ke sana? Pertanyaan-pertanyaan ini baru mulai terjawab ketika kita menyelami kedalaman Sheol dan mengungkap rahasia tempat orang mati, di mana satu kerumunan menunggu dengan diam kedatangan janji itu. Tempat orang mati, pangkuan Abraham dan jurang maut. Di dunia yang terlihat, segalanya tampak telah selesai. Tubuh Yesus telah dikuburkan, dibungkus kain lenan, dijaga oleh para prajurit, dan ditangisi oleh para pengikutnya. Tetapi dalam kenyataan, paralel yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia, dia masuk ke dalam wilayah yang tidak dikenal. Tempat di mana tidak ada cahaya duniawi yang bisa menembus, di mana jiwa manusia menunggu dalam diam di antara penghiburan dan penghukuman. Itu adalah dunia orang mati yang dikenal dalam kitab suci sebagai Sheol, tempat yang sama misteriusnya dengan nyata, yang digambarkan oleh Yesus dan para nabi sebagai bagian dari struktur rohani alam semesta. Untuk memahami apa yang Yesus lakukan di tempat itu, perlu dipahami strukturnya, karena itu bukanlah satu ruang tunggal yang seragam. Sheol dalam tradisi Ibrani terbagi dalam beberapa wilayah berbeda. Salah satunya adalah pangkuan Abraham, juga disebut Firdaus, tempat orang benar menunggu penggenapan janji. Yang lainnya adalah tempat siksaan yang disediakan bagi orang fasik dan dipisahkan oleh jurang yang besar. Deskripsi ini bukan berasal dari teks apokrif maupun tradisi lisan, tetapi dari kata-kata Yesus sendiri dalam Lukas pasal 16, di mana dia menceritakan kisah orang kaya dan Lazarus. Dalam kisah itu, keduanya meninggal. Orang kaya dibawa ke tempat siksaan, di mana ia berseru dalam kesakitan, sementara Lazarus, si pengemis, dihibur di pangkuan Abraham. Jurang antara keduanya tidak dapat diseberangi, menunjukkan bahwa ada pemisahan rohani yang definitif antara nasib orang benar dan orang fasik, bahkan sebelum salib. Pangkuan Abraham bukanlah surga, tetapi tempat damai dan istirahat, di mana para kudus dalam perjanjian lama menunggu penebusan yang final. Orang-orang seperti Habel, Nuh, Abraham, Musa, Elia, Daud, Daniel, dan banyak lainnya yang percaya kepada Allah sebelum kedatangan Mesias, beristirahat di sana dalam semacam limbo suci, menunggu penggenapan janji-janji. Ibrani pasal 11 menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa semua orang itu meninggal dalam iman tanpa menerima penggenapan penuh dari janji tersebut, karena Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik supaya mereka tidak disempurnakan tanpa kita. Sementara itu, sisi lain dari Sheol digambarkan sebagai tempat kegelapan, penderitaan dan keterpisahan, di mana para terkutuk menderita dan mengingat apa yang telah mereka tolak semasa hidup. Orang kaya dalam perumpamaan memohon setetes air, meminta agar Lazarus memperingatkan saudara-saudaranya dan menerima keputusan akhir. Tidak ada jalan kembali, tidak ada kelegaan, tidak ada kesempatan kedua. Pemahaman ini sangat penting karena Yesus ketika mati tidak langsung naik ke surga. Kata-katanya sendiri kepada penjahat yang bertobat menegaskan hal ini. Hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus, seperti tercatat dalam Lukas pasal 23, ayat 43. Dia tidak mengatakan di surga, tetapi di Firdaus, istilah yang pada waktu itu dipahami sebagai pangkuan Abraham. Yesus turun ke tempat di mana orang benar menunggu, bukan untuk dihibur, tetapi untuk memulai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
pembebasan jiwa-jiwa yang setia, penggenapan janji, pembukaan jalan yang pasti menuju surga. Dalam konteks inilah penggenapan dari apa yang tertulis dalam Efesus pasal 4, ayat 8 hingga 10. Ketika ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan memberikan karunia-karunia kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian-bagian bumi yang paling bawah? Ungkapan bagian-bagian bumi yang paling bawah selalu menjadi bahan perdebatan, tetapi pada intinya merujuk pada penurunan ke wilayah rohani tempat orang mati berada, dan bukan sekadar ke kuburan secara fisik. Itu bukan penurunan dalam kekalahan, tetapi dalam kemenangan. Yesus masuk bukan sebagai tawanan, tetapi sebagai pembebas. Sementara mereka yang berada di sisi lain, jurang tetap dalam penderitaan, orang-orang benar akhirnya dapat melihat janji itu di hadapan mata mereka. Dia yang telah dinubuatkan oleh para nabi, kini ada di sana, berjalan di antara orang mati, tetapi membawa dalam dirinya kehidupan kekal. Kenyataan ini mengguncang pemahaman manusia tentang kematian. Kristus tidak hanya mati, dia menembus realitas yang menawan manusia setelah kematian untuk mematahkan rantai-rantainya dari dalam. Apa yang bagi banyak orang adalah akhir, menjadi awal dari invasi surgawi ke dalam kedalaman terdalam dari keberadaan manusia. Namun di sana, di tempat tak terlihat yang sama itu, ada lebih dari sekadar orang benar dan orang fasik. Ada juga satu kategori yang lebih gelap, yang disebutkan secara misterius dalam kitab suci. Roh-roh dalam penjara, makhluk-makhluk yang bukan manusia tetapi telah menunggu penghakiman sejak zaman dahulu, dan kepada merekalah Yesus juga pergi. Tetapi bukan dengan kata-kata penghiburan, karena di sana di kedalaman itu akan bergema satu pernyataan seperti yang belum pernah terdengar sebelumnya. Pesannya bukan untuk membebaskan, tetapi untuk menyatakan sebuah kemenangan. 3 hari di dalam hati bumi, janji digenapi. Kehadiran Yesus di dalam wilayah orang mati bukanlah sesuatu yang sunyi, apalagi simbolis. Itu nyata, sungguh terjadi dan diperlukan. Dia turun ke dalam hati bumi dengan misi yang tidak dapat dilakukan oleh manusia manapun. Dan perjalanan ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi untuk menggenapi janji yang telah dibuat sejak zaman dahulu. Yesus sendiri telah meramalkan momen ini di hadapan orang Farisi, ketika berkata, sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam hati bumi selama 3 hari dan 3 malam, seperti tertulis dalam Matius pasal 12 ayat 40. Itu bukanlah metafora, itu adalah pernyataan yang tepat. Hati bumi adalah ungkapan yang memiliki makna spiritual yang dalam. Itu tidak hanya menunjuk pada kematian fisik, tetapi pada tempat tertentu dalam struktur rohani di mana orang mati menunggu. Yesus tahu bahwa misinya tidak akan berakhir dengan napas terakhir di kayu salib. Masih ada perjalanan yang harus ditempuh. Satu tujuan yang harus diselesaikan di wilayah yang tak terlihat. Tempat yang belum pernah didatangi satu jiwa pun sebelum dia. Selama berabad-abad, para nabi telah mengumumkan bahwa Mesias bukan hanya akan mengalahkan dosa, tetapi juga akan menguasai kematian. Dan untuk itu, dia harus menghadapinya di tempat tinggalnya sendiri. Mazmur pasal 139 ayat 8 sudah membawa gema dari kenyataan ini. Jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku membuat tempat tidurku di Sheol, lihat, Engkau ada di sana juga. Kemahahadiran Allah akan dinyatakan secara penuh pada saat yang unik itu, ketika anaknya sendiri turun ke kedalaman terdalam dari keberadaan manusia, membawa cahaya penebusan bersamanya. Penurunan ini bukan sekadar penyeberangan, itu adalah pendudukan. Efesus pasal 4 ayat 8-10 menyatakan bahwa Yesus turun ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Bahasa ini sangat jelas.
Kristus bukan hanya mati dan menunggu. Dia bergerak di antara wilayah-wilayah, di antara domain spiritual, melintasi batas-batas yang tak terlihat yang memisahkan waktu dari kekekalan. Kehadirannya di sana tidak diterima oleh kegelapan, tetapi juga tidak dapat dihalangi. Selama 3 hari jiwa Sang Juru Selamat tinggal di wilayah yang tak terlihat itu. Angka ini bukanlah kebetulan. Ia mengandung makna spiritual dan kenabian yang dalam. 3 hari adalah waktu yang diperlukan agar maut mengakui bahwa ia telah dikalahkan. 3 hari diberikan kepada neraka untuk menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa menahannya. Dan setelah 3 hari, ketika segalanya tampak telah berakhir, dia akan keluar dari sana bukan sebagai pengunjung, tetapi sebagai dia yang memegang kunci tempat itu. Hari-hari itu bukan hari-hari penantian, tetapi hari-hari penggenapan. Janji yang telah diberikan kepada para bapa leluhur, kepada para raja, kepada para nabi, dan semua orang yang percaya kepada firman yang maha tinggi kini sedang digenapi di pusat dunia rohani. Kematian, yang hingga saat itu tak terkalahkan, kini berhadapan dengan satu-satunya musuh yang mampu mengalahkannya. Kisah kebangkitan hanya masuk akal jika kita memahami apa yang terjadi di antara salib dan kubur yang kosong. Kemenangan Yesus dimulai dalam kesunyian. Sementara para penjaga mengawasi kubur dan para murid bersembunyi dalam ketakutan, Sang Penebus berjalan di wilayah-wilayah yang belum pernah disentuh oleh keadilan. Dan di sana kehadirannya mulai menjalankan misi terbesar sepanjang masa, memulihkan akses umat manusia kepada Allah. Setiap detik dari 3 hari itu bersifat sengaja. Dia tidak hanya mengunjungi tempat orang mati. Dia datang sebagai raja, sebagai hakim, dan sebagai juru selamat. Kata-kata para nabi kini menjadi kenyataan. Mazmur pasal 24 ayat 7 seolah menggema di gerbang-gerbang kekal. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu kekal, supaya masuk Raja Kemuliaan. Namun kedatangan ini tidak dirayakan di seluruh wilayah itu, sebab sementara orang-orang benar menyambutnya sebagai janji yang digenapi, ada wilayah dalam domain itu yang gemetar. Roh-roh yang bukan manusia, tetapi yang telah menunggu penghakiman sejak zaman Nuh, kini menyadari kedatangan Dia yang telah mengalahkan mereka bahkan sebelum mereka dipenjara. Kehadiran Yesus di wilayah terdalam ini belum sepenuhnya dijelaskan, tetapi kehadiran itu telah diumumkan. Dan sekarang, di hadapan kegelapan yang paling pekat, Dia akan menyatakan sesuatu yang akan mengubah sejarah ciptaan untuk selamanya. Waktu kesunyian sedang berakhir. Suara yang telah menenangkan laut dan angin kini akan terdengar di dalam jurang, maut, dan ketika Dia membuka mulutnya, neraka akan mendengar sesuatu yang tidak mereka harapkan. Itu bukanlah permohonan, itu adalah dekret, itu bukanlah syafaat, itu adalah pernyataan. Sebab di antara bayangan dan penjara ada mereka yang perlu mendengar bahwa salib telah menang. Suara yang bergema di dalam kegelapan, pernyataan kepada roh-roh dalam penjara. Keheningan yang menyelimuti bumi sangat dalam. Hari Sabat telah dimulai, tubuh Yesus tetap dijaga oleh para prajurit dan para murid bersembunyi, dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Tetapi di wilayah paling tersembunyi dari kenyataan, di mana bahkan waktu tidak tunduk pada hukum manusia, kehadiran Kristus menghancurkan penghalang yang belum pernah dilanggar. Rohnya tidak melayang atau merenung dalam diam. Dia berjalan, dan kemanapun kakinya melangkah, sesuatu berubah. Cahaya keadilan menerobos tempat-tempat yang ditandai oleh ketidaktaatan kuno. Dan di tengah-tengah wilayah rohani kegelapan, ada satu kelompok yang menunggu, bukan untuk keselamatan, tetapi untuk penghakiman. Surat pertama Petrus pasal 3, ayat 18-20 memberikan salah satu pernyataan paling misterius dalam perjanjian baru. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar,
supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam daging, tetapi dibangkitkan menurut roh. Dan dalam roh itu juga ia pergi dan memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara, yaitu mereka yang dahulu tidak taat ketika Allah tetap sabar menunggu pada zaman Nuh. Bagian ini yang sering diabaikan atau disalahartikan, memuat pewahyuan yang luar biasa. Yesus tidak hanya berada di antara orang mati, dia membuat suatu pernyataan, dan pernyataan itu ditujukan kepada makhluk-makhluk yang telah dipenjarakan sejak zaman Nuh. Tetapi siapakah roh-roh dalam penjara itu? Mengapa mereka berada di sana? Dan apa sebenarnya yang dikatakan Yesus kepada mereka? Jawaban dimulai sebelum air bah. Dalam Kejadian pasal 6, ayat-ayat pertama menggambarkan satu generasi yang dipenuhi oleh kerusakan tanpa tanding. Anak-anak, Allah mengambil bagi diri mereka perempuan-perempuan manusia, melahirkan satu garis keturunan hibrida yang disebut raksasa atau Nephilim. Peristiwa ini meskipun kontroversial, diteguhkan oleh teks-teks seperti Yudas ayat 6 yang menyatakan, dan kepada malaikat-malaikat yang tidak memelihara kewenangannya sendiri, tetapi meninggalkan tempat tinggalnya. Ia menahan mereka dengan belenggu kekal di dalam kegelapan untuk penghakiman pada hari yang besar itu. Demikian juga dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4, kita membaca bahwa Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka kepada rantai-rantai kegelapan untuk ditahan sampai penghakiman. Makhluk-makhluk ini tidak berada di tempat yang sama dengan manusia. Mereka berada di tingkat yang lebih dalam, di dalam jurang rohani, terpenjara, dan menunggu penghakiman terakhir. Mereka dilempar ke sana karena telah melampaui batas yang bahkan malaikat-malaikat pelanggar lainnya tidak berani lewati. Kejahatan mereka begitu besar sehingga Allah mengasingkan mereka secara permanen sampai waktu yang ditentukan. Dan kepada merekalah Yesus berbicara. Dia tidak datang kepada mereka untuk menawarkan penebusan. Teksnya jelas. Dia memberitakan. Kata yang digunakan dalam bahasa Yunani asli, ekriksen, mengacu pada tindakan mengumumkan secara publik suatu pernyataan kemenangan, suatu proklamasi otoritas. Itu bukan pemberitaan Injil untuk pertobatan, tetapi sebuah dekret kemenangan. Mereka yang dahulu memberontak melawan tatanan ilahi, sekarang mendengar langsung dari mulut anak Allah bahwa salib telah menang, bahwa rencana yang mereka coba sabotase telah diselesaikan, bahwa Mesias yang dijanjikan, yang lahir dari perempuan, telah menghancurkan kepala ular. Apa yang kuasa-kuasa kegelapan pikir telah mereka hentikan di kayu salib, pada kenyataannya telah disempurnakan. Dan buktinya adalah kehadiran hidup Kristus di tengah-tengah kegelapan. Proklamasi Yesus di tempat itu lebih dari sekadar kata-kata. Itu adalah penggenapan dari keadilan yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Pemberontakan pra-air bah tidak dilupakan. Kerusakan dari generasi jahat itu telah disegel dalam kedalaman. Dan sekarang, anak domba yang telah disembelih tetapi hidup menyatakan bahwa semua janji Bapa telah digenapi. Bayangkan sejenak suasana pada saat itu. Roh-roh yang dipenjara sejak zaman dahulu, tanpa harapan, tanpa cahaya, tanpa suara yang menjangkau mereka. Dan kemudian di pusat penjara rohani yang paling dalam, bergema suara Sang Penebus. Bukan suara belas kasihan, tetapi suara kedaulatan. Suatu perkataan yang tidak membebaskan mereka, tetapi mengutuk mereka secara definitif dengan kenyataan bahwa penebusan telah datang, dan mereka tidak akan pernah menjadi bagian darinya. Apa yang bagi manusia hanyalah hari Jumat yang penuh duka, menjadi satu pernyataan kosmik bagi wilayah rohani. Kristus yang mati dalam daging, hidup dalam roh, mengumumkan kepada kedalaman bahwa masa perbudakan telah berakhir bagi orang-orang benar dan bahwa kerajaan maut sedang runtuh. Otoritas kini memiliki pemilik baru, dan pemilik itu telah turun ke kedalaman keberadaan untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi miliknya.
Tetapi masih ada hal lain yang harus dilakukan. Sebab bahkan setelah proklamasi itu, Yesus tidak langsung pergi. Masih ada karya yang harus digenapi di wilayah penghiburan, tempat orang-orang benar telah menantinya selama berabad-abad. Pembebasan atas pria dan wanita iman ini yang hidup sambil menantikan satu janji yang tak kelihatan, hampir tiba. Mereka tidak dapat keluar dengan kekuatan sendiri. Hanya Dia yang telah mengalahkan maut yang dapat membuka gerbang Firdaus. Dan itulah yang akan Dia lakukan, penaklukan yang tak terlihat, ketika Yesus mengambil kunci maut. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini telah memberkati hidupmu, silakan sukai, beri komentar, dan bagikan. Ucapan amin di kolom komentar membuat perbedaan besar untuk menjangkau lebih banyak orang. Berlanggananlah ke kanal ini, dan jika ingin memberkati kanal ini, berikan value demise dalam nilai, apapun atau jadilah anggota, sehingga kami bisa terus berinvestasi dalam penelitian dan peningkatan untuk memberkati hidupmu lebih lagi. Lanjutkan, kehadiran Yesus di kedalaman keberadaan rohani tidak terbatas pada menyatakan suatu vonis. Apa yang Dia lakukan di wilayah yang tidak terlihat itu melampaui tindakan simbolis manapun. Itu sebenarnya adalah akhir dari satu perang kuno yang telah terjadi bahkan sebelum dunia diciptakan. Dan pada saat yang sunyi bagi mata manusia itu, Dia melangkah untuk menyegel tujuannya, mengambil dengan otoritas apa yang telah dirampas sejak Eden, kekuasaan atas kematian. Sepanjang sejarah Alkitab, kematian digambarkan sebagai musuh manusia. Sejak Kejadian pasal 3, saat kejatuhan menciptakan pemisahan antara Allah dan manusia, kematian menjadi simbol pemutusan, penghukuman, batas yang tak bisa ditembus. Selama berabad-abad, manusia hidup di bawah beban vonis. Engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Tetapi vonis ini tidak dibiarkan tanpa jawaban. Sejak pasal-pasal pertama Alkitab, janji tentang seorang keturunan yang akan menghancurkan kepala ular sudah menunjukkan bahwa kemenangan akan diraih dari dalam kenyataan manusia sendiri. Ketika Yesus mati, itu bukan hanya sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Dia mati sebagai Dia yang akan masuk ke dalam kenyataan kematian untuk menghadapinya dengan keadilan Allah. Karena itu, Wahyu pasal 1 ayat 18 mencatat perkataannya dengan jelas. Aku adalah Dia yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan neraka. Kunci-kunci itu melambangkan otoritas, kepemilikan, hak untuk membuka dan menutup. Dan kunci-kunci ini sebelumnya berada di tangan yang tidak seharusnya memilikinya. Setan, si penuduh, bapa segala dusta, telah membangun kerajaannya di atas dasar maut. Tetapi sekarang dasar itu sedang dihancurkan dari dalam. Alkitab menggambarkan tindakan penaklukan ini dengan istilah-istilah yang menunjukkan dimensi rohaninya. Kolose pasal 2 ayat 15 menyatakan bahwa Yesus melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan mempermalukan mereka di depan umum dengan menang atas mereka melalui salib. Meskipun salib terjadi dalam ranah fisik, kemenangan itu terjadi dalam dimensi rohani. Dengan mati tanpa dosa, Kristus melucuti kekuatan-kekuatan rohani kejahatan karena tidak ada tuduhan yang dapat menahannya. Pelucutan ini bukan sekadar teori, itu nyata, langsung, dan mutlak. Pemerintah dan penguasa rohani, kekuatan-kekuatan jahat yang terorganisasi untuk menahan manusia dalam perbudakan, kehilangan alat utama mereka, rasa takut akan kematian. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa Yesus ikut ambil bagian dalam darah dan daging supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia yang berkuasa atas maut, yaitu iblis, dan membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perbudakan karena takut akan maut. Kerajaan maut tidak hanya dikalahkan, ia dibongkar. Tindakan mengambil kunci maut dan neraka bukanlah sebuah isyarat simbolis atau puitis.
Itu adalah pemindahan otoritas yang nyata. Sampai saat itu, tidak ada seorang pun yang lolos dari cengkeraman maut dengan kekuatannya sendiri. Bahkan mujizat kebangkitan yang dilakukan oleh para nabi atau oleh Yesus selama pelayanannya hanyalah penundaan sementara. Orang-orang hidup kembali, tetapi tetap akan mati lagi. Tetapi sekarang berbeda. Sang Pencipta hidup sendiri telah masuk ke dalam kematian dan keluar darinya dengan kunci-kunci di tangannya. Adegan yang digambarkan dalam Mazmur pasal 24 ayat 7-10 mendapat makna baru dalam konteks ini. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu kekal, supaya masuk Raja Kemuliaan. Pertanyaan yang menyusul, siapakah Raja Kemuliaan itu? Bukan sekadar retoris. Itu adalah pengumuman rohani. Sang Raja yang sebelumnya telah merendahkan diri sampai mati, kini masuk dengan kemenangan, bukan di jalanan Yerusalem, tetapi melalui gerbang-gerbang kekal dari realitas rohani. Dia tidak datang sebagai tawanan, tetapi sebagai penakluk dan struktur-struktur yang tak terlihat terbuka di hadapannya. Kemenangan ini terjadi dalam keheningan bagi manusia, tetapi merupakan peristiwa paling berdampak di dunia roh. Tidak ada pasukan yang berbaris, tidak ada bait suci yang bercahaya, tidak ada sangkakala yang terdengar di bumi. Namun di surga, di wilayah-wilayah surgawi, dan di kedalaman jurang maut, dampaknya mutlak. Kristus yang disalibkan kini adalah Kristus yang menang. Dan kemenangan itu bersifat total, tidak dapat dibatalkan, dan bersifat final. Gambaran Kristus berdiri di tengah-tengah wilayah maut, memegang kunci-kunci di tangannya adalah salah satu gambaran paling kuat yang diizinkan oleh kitab suci untuk kita saksikan. Apa yang sebelumnya adalah akhir dari segalanya, kini menjadi awal dari satu zaman baru. Kematian tidak lagi menjadi tujuan akhir bagi mereka yang percaya. Ia kini hanyalah sebuah perlintasan, dan pintu perlintasan itu tidak lagi terkunci. Tetapi ketika dia mengambil alih otoritas, ada mata lain yang mengamati. Bukan mata mereka yang berada dalam penjara kekal, melainkan mata orang-orang benar. Mereka yang telah mati dengan menantikan janji. Pria dan wanita yang percaya tanpa melihat, yang taat sekalipun tanpa memahami. Mereka berada di sana di sisi lain dari jurang yang besar di pangkuan Abraham, menunggu hari itu. Dan kini, dia yang memegang kunci di tangannya mendekati mereka, Eksodus besar, ketika orang benar dibebaskan, sementara kegelapan rohani masih bergetar dengan proklamasi Kristus dan penaklukan kunci-kunci maut dan neraka. Ada satu kerumunan yang diam menunggu. Mereka tidak terbelenggu, juga tidak berada dalam penderitaan. Mereka sedang beristirahat, tapi itu adalah istirahat sementara, satu jeda yang penuh hormat sebelum janji itu digenapi. Mereka adalah orang-orang benar. Mereka yang mati dalam iman, seperti digambarkan dalam Ibrani pasal 11, yang hidup tanpa menerima secara penuh. Dalam hidup mereka, apa yang telah dijanjikan. Pria dan wanita yang tidak mundur, meskipun mereka belum melihat Mesias dengan mata mereka sendiri. Dan kini, di pangkuan Abraham, mereka melihat langsung Sang Pencipta iman. Firdaus, seperti yang disebut Yesus kepada penjahat di salib, adalah tempat yang nyata tetapi bersifat sementara. Itu berada di wilayah bumi yang lebih rendah, terpisah dari tempat siksaan oleh jurang yang besar. Di sanalah beristirahat Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rut, Daud, Esther, Samuel, Yesaya, Daniel, dan begitu banyak lainnya yang percaya kepada Allah yang hidup sebelum salib. Mereka tahu bahwa sesuatu yang lebih besar akan datang. Mereka telah menerima kilasan, janji-janji, bayang-bayang. Kini di hadapan mereka ada kepenuhannya. Dengan kunci maut di tangannya, Yesus tidak hanya menguasai kuasa-kuasa kegelapan. Dia juga memiliki otoritas untuk membebaskan mereka yang sedang menunggu. Dan disinilah, dalam keheningan dan kuasa, eksodus rohani besar digenapi. Pembebasan atas mereka yang telah disimpan dalam kehormatan, tetapi masih belum dapat masuk ke dalam
Ruang Maha Kudus surgawi karena darah anak domba belum dicurahkan secara penuh dan definitif. Kini, dengan pengorbanan yang sempurna, akses itu dibuka. Matius pasal 27 ayat 52 dan 53 memberikan petunjuk kuat tentang momen ini. Teks itu menyatakan bahwa ketika Yesus mati, kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh orang-orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Dan mereka keluar dari kuburan setelah kebangkitannya, masuk ke kota suci dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jarang dibahas, tetapi bagian ini menunjukkan bahwa sesuatu yang supranatural terjadi secara harfiah dan nyata. Orang-orang kudus itu tidak hanya hidup dalam roh, tetapi juga menampakkan diri dalam tubuh. Peristiwa ini, betapapun misteriusnya, memiliki hubungan langsung dengan apa yang Paulus gambarkan dalam Efesus pasal 4 ayat 8. Ketika ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ungkapan ini, membawa tawanan-tawanan, merujuk pada pembebasan orang-orang kudus dalam Perjanjian Lama, yang sampai saat itu belum dapat naik ke surga, karena akses itu belum dijamin oleh penebusan yang sempurna. Kini, Yesus tidak hanya turun tetapi naik, dan bersamanya satu kerumunan. Gerakan pembebasan ini bukanlah simbolis. Itu nyata. Mereka yang telah disimpan di Firdaus dalam kehormatan, kini dibawa ke dalam hadirat penuh Allah. Tidak lagi sebagai bayang-bayang dari perjanjian yang akan datang, tetapi sebagai ahli waris penuh dari perjanjian baru yang kekal. Salib telah membuka jalan, tabir bait suci telah terbelah, dan dengan kunci-kunci di tangannya, Yesus memimpin mereka yang dibebaskan dalam kemenangan. Itu bukanlah pawai yang terlihat oleh mata manusia, tetapi dalam dunia rohani, itu adalah arak-arakan yang mulia. Gerakan kolektif besar pertama menuju surga. Eksodus yang sejati bukan lagi keluar dari Mesir, tetapi keluar dari kedalaman bumi. Mereka tidak lagi tinggal di tempat sementara, tetapi masuk ke tempat yang kekal. Ibrani pasal 9 ayat 12 menyatakan bahwa Yesus telah masuk ke ruang Maha Kudus satu kali untuk selama-lamanya, bukan dengan darah kambing dan anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri dan memperoleh penebusan yang kekal. Dan bersamanya masuklah mereka yang telah percaya sebelum salib. Tidak ada deskripsi rinci tentang bagaimana momen ini terjadi. Alkitab menjaga misterinya. Tetapi satu hal jelas, pembebasan itu sempurna. Kuasa maut telah dihancurkan dari dalam. Dan mereka yang dulu menanti, kini dapat melihat wajah Allah. Tidak lagi dari kejauhan, tidak lagi hanya dengan iman, tetapi dalam kepenuhan. Kemuliaan dari peristiwa ini begitu besar sehingga bergema hingga hari ini. Sebab jika orang-orang benar di masa lalu telah dibebaskan dan dibawa ke surga, maka orang-orang benar masa kini tidak lagi melewati jalan yang sama. Apa yang dulu merupakan masa penantian, kini menjadi akses langsung. Paulus menulis kepada jemaat Filipi pasal 1 ayat 23, berkata bahwa ia ingin pergi dan bersama-sama dengan Kristus, karena itu jauh lebih baik. Jalannya telah terbuka, Firdaus telah diangkat, tempat tinggal orang benar, kini bersama Tuhan, tetapi ini bukan akhir dari perjalanan Kristus. Sebelum dia kembali ke bumi dan menampakkan diri sebagai yang bangkit, masih ada satu tindakan terakhir. Satu gerakan surgawi yang akan memeteraikan semua yang telah dia menangkan. Karena anak domba yang kini hidup harus naik dalam kemuliaan dan mempersembahkan di hadapan Bapa harga yang telah dibayar untuk seluruh penebusan. Dan momen suci itu akan segera terjadi, sebab janji itu bukan hanya mengalahkan maut, tetapi membebaskan para tawanan dan membawa kembali bersamanya mereka yang telah lama menunggu kenaikan dan keheningan. Misteri yang masih belum dipahami banyak orang. Tetapi sementara surga terbuka untuk menyambutnya, bumi tetap sunyi. Itu adalah hari ketiga.
Para penjaga masih berjaga di depan kubur, tidak menyadari dimensi peristiwa yang sedang terjadi. Para murid tenggelam dalam duka, tidak membayangkan bahwa sesuatu telah berubah di seluruh alam semesta. Dunia terus berputar dalam ritme biasa, tanpa mengetahui bahwa pada saat itulah takdir umat manusia telah berubah selamanya. Kenaikan rohani Yesus sebelum kebangkitan tubuhnya menunjukkan bahwa ada urutan dalam setiap tahap dari rencana ilahi. Kebangkitan bukanlah langkah pertama dari kemenangan, tetapi konsekuensinya. Dia telah menang sebelum kubur dibuka. Dia telah menang bahkan sebelum para perempuan menemukan batu telah digulingkan. Kristus yang bangkit tidak sedang kembali kepada kehidupan. Dia sedang membawa bersamanya kesaksian bahwa kehidupan telah mengalahkan kematian, sekalipun todas. Inilah misteri yang masih belum dipahami oleh banyak orang. Kemenangan Kristus tidak dimulai pada pagi hari Minggu. Itu dimulai pada saat dia menyerahkan rohnya kepada Bapa dan menempuh jalan-jalan tak terlihat dari penebusan dengan otoritas penuh. Setiap langkah, setiap tindakan, setiap kata mengandung bobot kekekalan. Penebusan tidaklah diimprovisasi, ia dirancang dengan ketepatan ilahi, dinyatakan dalam kemuliaan, dan diwujudkan dalam dimensi yang tidak pernah dapat dilihat oleh mata. Namun, bahkan di hadapan pewahyuan yang agung ini, banyak yang masih belum melihat apa yang sebenarnya terjadi. Salib hanya dilihat sebagai simbol penderitaan. Kubur kosong dirayakan sebagai mukjizat. Tetapi tanpa pemahaman tentang apa yang mendahului terbukanya kubur itu. Dan kenaikan yang seringkali diperlakukan sebagai sekadar kembalinya Yesus ke surga, sesungguhnya membawa bobot dari seluruh pendamaian antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Tabir itu tidak hanya terkoyak, ia telah disingkirkan. Jurang itu tidak hanya diterangi, ia telah dikalahkan. Kematian tidak hanya dihentikan, ia telah dilucuti. Dan sekarang Kristus yang dimuliakan membawa dalam namanya otoritas yang tidak akan pernah dimiliki siapapun. Filipi pasal 2 ayat 9 hingga 11 menegaskan, karena itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Pengangkatan ini bukanlah masa depan, itu adalah masa kini. Dia hidup, bertakhta, dan menjadi pengantara bagi mereka yang percaya pada karyanya. Tapi berapa banyak yang sungguh memahami kedalaman dari apa yang terjadi dalam 3 hari itu? Sebab, bahkan di antara mereka yang mengenal kisah salib, hanya sedikit yang menyelami misteri tentang apa yang terjadi antara napas terakhir dan fajar pertama di hari Minggu. Ada lebih dari sekadar rasa sakit, ada lebih dari sekadar darah, ada lebih dari sekadar kemenangan. Ada satu perjalanan rohani yang mengubah sejarah keberadaan dan mungkin bahkan setelah semuanya digenapi, kesunyian terbesar bukanlah dari kubur, tetapi dari mereka yang masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Selama 3 hari, Yesus tidak hanya mati. Dia berjalan melewati lorong-lorong tak terlihat dari kekekalan, menyeberangi wilayah-wilayah yang tak dikenal oleh mata. Manusia mematahkan rantai-rantai kuno, memproklamasikan kemenangannya di hadapan kegelapan, membebaskan para tawanan, dan membuka satu jalan yang sebelumnya mustahil dilalui. Dia melakukan semua itu karena kasih. Kasih yang begitu dalam, begitu tak terjangkau oleh akal, sehingga tidak hanya memilih untuk mati menggantikan kita, tetapi memilih untuk turun ke kedalaman paling dalam dari penderitaan manusia, untuk memastikan bahwa tidak ada, sama sekali tidak ada, yang dapat memisahkan kita lagi dari Allah. Perjalanan ini, yang ditandai oleh keheningan dan kemuliaan, masih bergema. Bukan dalam kata-kata megah, tetapi dalam hati mereka yang percaya. Apa yang dia lakukan dalam yang tak terlihat telah mengubah yang terlihat. Apa yang dia menangkan dalam keheningan kini berteriak di dalam diri kita sebagai pengharapan yang hidup.
Tidak ada lagi jurang yang memisahkan kita, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tabir telah terkoyak, pintu-pintu telah dibuka, dan sekarang tinggal kita masing-masing untuk melangkah ke arah anugerah yang tak terselami ini. Jika kamu merasa bahwa ini bukan sekadar sebuah video, tetapi sebuah pewahyuan kepada rohmu, maka itu karena Roh Kudus sedang memanggilmu. Mungkin kamu telah menjauh, mungkin kamu belum pernah benar-benar menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Atau mungkin kamu sudah mengenalnya, tetapi ingin menyatakan kembali dengan iman bahwa Dia adalah juru selamatmu. Hari ini, jika kamu ingin berdamai kembali dengan Juru Selamat dan kita Yesus Kristus karena telah menjauh dari jalannya, atau ingin memulai perjalanan baru menuju keselamatan kekal, tuliskan di kolom komentar. Aku menerimamu, Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dan jika kamu sudah menjadi miliknya, sudah dijangkau oleh anugerah ini yang turun sampai ke kedalaman demi kasih kepada dirimu, tuliskan di komentar amin, supaya pesan ini dapat menjangkau hidup-hidup lainnya. Bagikan kepada seseorang yang perlu tahu bahwa kematian bukan lagi akhir, karena di tempat yang tampaknya hanya ada kegelapan, di sanalah bersinar terang yang terbesar dari semuanya. Sampai jumpa.